Peringatan Hari Buruh di kawasan Monas memicu kemacetan di sejumlah titik, di antaranya di Jalan Kramat Kuitang, Jakarta Pusat. Kendaraan memadati jalur menuju ke arah Monumen Nasional. Ya pemirsa, dari pagi hingga siang tadi ratusan bus mobil pribadi dan motor memadati sepanjang ruas Jalan Kramat Kuitang bahkan sejak pagi. Memicu kemacetan panjang hingga Cempaka Putih. Peserta aksi peringatan Hari Buruh, terutama roda 2, konvoi dan memenuhi sepanjang trotoar untuk berhenti. Masa buruh terus bertambah menuju Monas untuk memeriahkan peringatan dan menikmati sejumlah hiburan. Sementara itu, ribuan buruh dari luar Jakarta juga melintas di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi menuju Jakarta. Sebagian besar peserta aksi peringatan Hari Buruh menuju Monas menggunakan motor. Massa yang terdiri dari kelompok buruh di seluruh wilayah hari ini berkumpul di Monas untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, dalam peringatan hari ini, peserta juga disuguhi berbagai hiburan. Ya, perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei kembali digelar gegap gempita dengan panggung konser musik meriah. Di hadapan ribuan buruh, Presiden Prabowo berjoget dan berorasi memberi janji-janji menyejahterakan buruh, mulai dari membangun hunian murah, kenaikan upah minimum, hingga menekan potongan aplikator ojol. Untuk kedua kalinya, perayaan Hari Buruh 1 Mei di era Presiden Prabowo digelar dengan meriah. Tidak ada lagi unjuk rasa atau long march buruh, perayaan May Day digelar gegap gempita dengan konser dangdut di Monas, Jakarta Pusat. Sekitar 200.000 massa buruh dari sejumlah aliansi datang dari berbagai daerah menggunakan puluhan bus besar. Di antaranya dari Bekasi, Serang, Depok, dan Bogor. Sekitar pukul 9 pagi, Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri, ketua MPR dan ketua DPR tiba di panggung, disambut riuh massa. Dengan gaya khasnya, Prabowo berjoget mengikuti musik yang mengalun. Percayalah padaku, meski di gelap malam, kami tak sendiri. Perayaan May Day hari ini juga tidak ada orasi berkepanjangan dari para buruh. Daftar tuntutan hanya disampaikan singkat oleh perwakilan aliansi buruh. Mulai dari kenaikan upah minimum, tuntutan hunian murah, pengurangan potongan aplikator ojol hingga penyediaan tempat penitipan anak atau daycare bagi buruh. Merespon tuntutan buruh, Prabowo mengaku siap memperjuangkan. Di antaranya membangun ribuan kampung nelayan, perlindungan bagi buruh yang di PHK, membangun hunian layak bagi buruh. Bagi pekerja sektor transportasi, pemerintah mewajibkan aplikator memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, THR, dan meminta potongan aplikator ditekan hingga 8% dari sebelumnya 15 hingga 20%. Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai pidato peringatan Hari Buruh, Presiden Prabowo Subianto memberikan kejutan unik ke buruh yang hadir di Monas. Ya, di atas panggung Prabowo membuka baju safari yang dipakainya dan melemparkannya ke arah buruh. Momen unik ini langsung mendapat sambutan meriah para buruh yang ada di bawah panggung. Usai melemparkan baju safarinya, Prabowo dengan hanya menggunakan kaos dalam kemudian menghampiri buruh. Dalam aksi May Day hari ini, ribuan buruh menyuarakan 11 tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari tolak upah murah, hapus outsourcing, reformasi pajak, hingga antisipasi PHK besar-besaran akibat konflik di Timur Tengah.
Hari ini ribuan buruh menggelar aksi Hari Buruh atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. Para buruh akan berorasi menyuarakan 11 tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya pertama, sahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Kedua, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Ketiga, antisipasi potensi PHK besar-besaran akibat konflik di Timur Tengah. Keempat, reformasi pajak diantaranya dengan menghapus pajak tunjangan hari raya, pajak jaminan hari tua, pajak pesangon, dan pajak jaminan pensiun. Kelima, sahkan undang-undang perampasan aset. Keenam, antisipasi PHK industri di bidang tekstil dan nikel. Ketujuh, antisipasi PHK industri semen. 8. Ratifikasi Konvensi ILO nomor 190 tentang anti kekerasan pada pekerja perempuan di tempat kerja. 9. Turunkan pemotongan tarif ojek online menjadi 10%. 10. Revisi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang lebih adil pada buruh. Dan ke-11, angkat guru dan pekerja honorer menjadi ASN, bukan sebagai P3K. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga menyebut aksi buruh hari ini akan berjalan damai dan penuh sukacita. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selama masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang pro buruh, mulai dari pengesahan Undang-Undang PRT hingga subsidi upah. Hari Buruh yang jatuh setiap tanggal 1 Mei menjadi momen pengingat akan pentingnya kesejahteraan buruh. Pemerintah pun terus berbenah dan mengeluarkan sejumlah aturan yang berpihak kepada buruh. Pemerintah telah menaikkan upah minimum 5 hingga 8%. Pengemudi ojek dan kurir online juga mendapatkan bonus hari raya. BPJS bukan penerima upah mendapatkan diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bagi yang kehilangan pekerjaan, negara hadir melalui jaminan kehilangan kerja dengan uang tunai sebesar 60% upah selama 6 bulan. Bantuan subsidi upah bagi 15 juta pekerja. Pemerintah juga membuka jalan karir baru dengan membuka program magang nasional. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang mengatur standar hubungan kerja yang adil antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Tak hanya itu, rumah subsidi untuk pekerja juga telah didirikan untuk mempermudah mobilitas buruh. Meski masih banyak masalah buruh yang harus diselesaikan, namun Presiden Prabowo terus berusaha memberikan yang terbaik untuk buruh Indonesia. Ya, pemirsa, DPR membuka pintu bagi sejumlah organisasi buruh yang ingin menyampaikan tuntutan secara langsung di gedung DPR RI. Sebelum Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak menggelar aksi May Day hari ini. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan DPR sepakat akan membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru di akhir 2026. Peringatan Hari Buruh telah menjadi agenda tahunan untuk menyuarakan kesejahteraan buruh. Di Indonesia, sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan buruh terus didengungkan. Pada peringatan Hari Buruh di hari ini, DPR membuka pintu bagi perwakilan buruh untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Pertemuan yang dihadiri sejumlah pimpinan DPR yakni Sufmi Dasko, Saan Mustafa, Habibur Rahman dan beberapa pimpinan lain mencetuskan satu pernyataan terkait kesepakatan pemerintah dan DPR untuk melaksanakan putusan MK dalam membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru di akhir 2026. Nah, mungkin saya agak menanggapi sedikit tentang Undang-Undang Tenaga Kerja. Tadi juga pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan
keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru. Nah, sebenarnya lambat atau cepat dari undang-undang ini sebenarnya tergantung dari kawan-kawan buruh sekalian, karena mungkin Mas Sunar, Bung Sunar pada waktu pertemuan kita di halal bihalal atau silaturahmi dengan Apindo, kan sudah ada kesepakatan di situ. Ini organisasi buruh dan Apindo itu akan duduk untuk merumuskan apa-apa yang akan kemudian dibahas di undang-undang. Dalam hal ini, DPR berencana untuk melibatkan buruh dalam penyusunan undang-undang tersebut. Dari berbagai macam sektor yang menyampaikan bahwa ada situasi ketenaga kerjaan yang sangat buruk, ya. Sehingga kami menyampaikan agar pasca putusan MK 168 Undang-Undang Cipta Kerja bisa segera dibahas dengan melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh. Karena kami meyakini kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat tanpa melibatkan buruh, maka akan sama dengan undang-undang sebelumnya yang justru akan menjadi konflik, ya, antara serikat buruh dengan pemerintah dan juga DPR. Di sisi lain, perwakilan buruh menyampaikan keterlibatan buruh dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru merupakan hal yang harus dilakukan. Dalam peringatan Hari Buruh Internasional di tahun ini, Serikat Buruh berharap 11 tuntutan yang digaungkan dapat terwujud demi kesejahteraan buruh. Dan pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional May Day berpusat di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Selena Yahya yang saat ini berada di sekitar patung kuda kawasan Monas. Selena, apakah masa buruh masih ramaikan Monas hari ini di pukul 16.46? Silakan. Juno dan juga pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan pantauan kami sejak pukul 15 sore ini memang masyarakat atau buruh yang melakukan aksi di Monas ini sudah berlangsung untuk bergegas meninggalkan Monumen Nasional, yang dimana memang di belakang saya sudah banyak sekali bis yang mengantri yang hendak mengangkut para buruh untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Memang tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, para buruh ini sudah berada di sekitaran Monumen Nasional sejak dini hari tadi, dan sampai dengan pukul 12 memang mereka baru keluar dari Monumen Nasional. Dan kemudian dapat kami informasikan di pukul 15 memang para buruh yang melakukan aksi sudah perlahan-lahan dan berangsur untuk keluar dari Monumen Nasional. Dan dapat dilihat di belakang saya memang masih banyak para buruh yang menunggu untuk dijemput oleh bis. Yang tadi memang di pagi hari ini para buruh menuntut 11 tuntutan, salah satunya adalah reformasi pajak, dan masih banyak lagi. Ada 11 tuntutan yang diberikan dan dituntut oleh para buruh kepada pemerintah. Begitu, Juno. Baik, Selena, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, kita kembali ke dalam negeri. Arus kendaraan di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat pada hari libur panjang. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung melintas di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 73, wilayah Cigelem, Purwakarta. Kepadatan ini didominasi kendaraan pribadi berplat B. Warga memanfaatkan libur panjang berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan Jawa Barat lainnya. Diprediksi padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung akan terjadi hingga hari Minggu. Sementara arus dari arah sebaliknya relatif normal.
Belum selesai kasus kecelakaan kereta yang melibatkan taksi hijau, kini muncul kasus lain melibatkan taksi tersebut. Kali ini seorang siswi SMP luka di wajah usai tertabrak taksi hijau di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Sebuah insiden kembali melibatkan taksi hijau milik perusahaan Vietnam. Seorang sopir taksi listrik nyaris jadi sasaran amuk warga usai menabrak ibu yang sedang berboncengan dengan putrinya. Kecelakaan terjadi saat korban sepulang sekolah berboncengan dengan ibunya. Namun kedua ibu dan anak ditabrak dari belakang oleh sopir taksi hijau. Akibatnya korban terjatuh dan luka di bagian wajah, sementara kondisi ibu korban selamat. Mobil taksi listrik kemudian dihentikan warga di Jalan Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Warga yang emosi nyaris terlibat keributan dengan sopir taksi. Korban kemudian dievakuasi oleh warga ke dalam mobil taksi listrik dan dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hilang kendali akibat rem rusak truk bermuatan besi panjat trotoar di Jalan Layang Tanah Abang, Jakarta. Sopir pilih menabrak pembatas demi menghindari pengendara lain. Truk bermuatan besi melaju tanpa kendali di Jalan Layang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Semula truk melaju dari arah Cawang menuju Tomang dengan tujuan akhir Tangerang. Perjalanan awal berjalan normal, namun saat menanjak ke flyover Sleepy, rem tiba-tiba tidak berfungsi. Dalam kondisi panik, sopir kemudian memutuskan mengarahkan truk ke trotoar untuk mengurangi kecepatannya. Ya rem blong. Ya itu saya berusaha ngeberhentiin mobil, cuman kondisi di sininya masih lampu merah. Berarti sengaja naik trotoar? Sengaja. Biar memperlambat gitu? Iya. Malaman kalau saya ke sono, takutnya mobil ngebalik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini sempat membuat lalu lintas yang ramai di sekitar lokasi terganggu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kepala Dinas Lingkungan Pandeglang, Banten belum ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kecelakaan tewasnya siswa sekolah dasar. Pelaku diduga dalam kondisi sakit saat membawa mobil menabrak 6 siswa dan 2 orang dewasa. Dalam video rekaman warga, sebuah mobil menabrak para siswa sekolah dasar di Jalan Lintas Timur depan SD Negeri Sukaratu 5, Majasari, Pandeglang. 6 siswa terluka dilarikan warga ke rumah sakit. Seorang siswa meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. 2 korban lain penjual dan sales kini dirawat di rumah sakit. Pengemudi merupakan salah seorang kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Diduga pengemudi sedang dalam kondisi sakit, namun memaksa untuk mengendarai mobil. Kepala dinas posisi dia masih memakai infus, Pak. Infus ya, pakai infus. Dia lagi sakit, menurut keterangan dia katanya punya penyakit diabetes. Yang ngendarai, yang nyupirnya dia sendiri? Dia langsung sendiri, karena di dalam mobil itu tidak ada siapa-siapa. Oh, sendiri dia? Sendiri. Polisi telah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini, pelaku penabrakan belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk bukti sakit ataupun tidaknya kan nanti kita buktikan secara medis. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan. Tapi disinyalir ada kelalaian nggak, kan dia posisinya sakit tuh memaksakan untuk mengemudi? Ya untuk kembali lagi untuk sakit kita belum bisa menyimpulkan, kita masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kecelakaan bermula saat para siswa sedang bermain di depan sekolah saat jam istirahat. Tiba-tiba sebuah mobil diduga kehilangan kendali sebelum menabrak para korban. Korban dalam kondisi kritis merupakan pedagang jajanan di depan sekolah. Dari Pandeglang, Banten, Feby Febrianto, iNews melaporkan. Peristiwa menegangkan kembali terjadi di perlintasan rel kereta. Pemotor dan pejalan kaki di Cimahi, Jawa Barat nekat menerobos rel saat kereta sudah dekat. Ningga opan. Astagfirullah. Video yang diunggah akun Instagram @ajibandung memperlihatkan situasi di perlintasan rel kawasan Cimindi, Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman ini, suasana sudah tidak aman karena kereta melaju mendekati lokasi. Namun alih-alih menunggu, beberapa orang justru mengambil risiko besar. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melintas di rel saat kereta sudah dalam posisi mendekat.
Rekaman juga menunjukkan sejumlah orang berlari menyeberangi rel saat kereta sudah sangat dekat. Padahal warga sekitar sudah berteriak memperingatkan bahaya yang mengintai. Alih-alih mengindahkan peringatan, mereka tetap melanjutkan langkah. Puncak ketegangan terjadi saat seorang wanita hampir ditabrak kereta. Beruntung insiden ini tidak berujung pada tragedi. Rekaman juga menunjukkan seorang pengendara sepeda motor yang sedang mendorong kendaraannya karena mogok nyaris tertabrak kereta api. Petugas rel kereta api langsung berlari menyelamatkan sang pengendara sepeda motor. Sementara kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan kendaraan roda 4 kembali terjadi. Kereta api komuter lain Doho, relasi Malang-Kertosono menabrak truk pasir yang mogok di perlintasan Berpalang di Blitar, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk nekat melintas saat sirine peringatan sudah berbunyi dan petugas siap menutup palang pintu. Saat berada di tengah perlintasan, kendaraan tiba-tiba mogok. Sopir truk langsung keluar dan meminta pertolongan warga. Meski sempat didorong belasan orang, tabrakan tidak terhindarkan. Meski kejadian ini tidak berujung kecelakaan, momen tersebut memperlihatkan betapa tipisnya jarak antara selamat dan tragedi. Dalam hitungan detik, kesalahan kecil bisa berubah menjadi insiden besar. Kejadian ini menjadi alarm keras tentang pentingnya kesadaran keselamatan di perlintasan kereta. Diduga alami remblong, sebuah truk menabrak separator Transjakarta di Selipi, Jakarta Barat. Pasca kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi, Dinas Perhubungan Kota Bekasi memasang palang pintu manual di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Ampera. Palang pintu manual resmi dipasang serta disiagakan 4 petugas setiap hari. Pengamanan dilakukan mulai pukul 5 pagi hingga 22.00 waktu Indonesia Barat menyesuaikan jadwal perjalanan kereta terakhir. Dinas Perhubungan juga akan memasang alarm dengan radius hingga 500 meter sebelum kereta melintas. Kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur resmi naik ke tahap penyidikan. Terungkap sopir taksi listrik yang diduga jadi pemicu kecelakaan ternyata baru 2 hari bekerja. Polisi melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta pendalaman rekaman CCTV. 24 orang dimintai keterangan oleh polisi dan 7 lainnya menjalani pemeriksaan di KCI Pusdal Sopska Stasiun Manggarai. Mereka terdiri dari Kapusdal, petugas pengatur perjalanan kereta api, petugas sinyal, masinis KRL komuter, masinis dan asisten masinis Argo Bromo Anggrek, serta pengendali sinyal. Pemirsa, warga melaksanakan sholat goib dan doa bersama untuk korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Warga tak kuasa menahan tangis saat doa bersama. Untuk mengenang dan mendoakan 16 korban meninggal dalam peristiwa kecelakaan maut antara komuter lain dan Argo Bromo Anggrek, ratusan warga dan pemerintah kota Bekasi menggelar sholat goib dan juga doa bersama. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami. Isak tangis warga pun tak terbendung saat lantunan doa diucapkan. Seorang warga bahkan pingsan tak kuasa menahan haru kesedihan. Selain mendoakan korban, warga juga melakukan tabur bunga di halaman stasiun. Duka mendalam juga dirasakan para pengguna kereta. Bahkan sebagian penumpang juga memberikan buket bunga disertai tulisan doa untuk para korban tewas dalam kecelakaan.
Ya, alhamdulillah hari ini kita mengadakan doa bersama untuk mengenang para syuhada, para korban daripada kecelakaan Argo Bromo Anggrek dan KRL. Dan ini merupakan suatu upaya kita agar supaya nantinya bersama-sama dengan seluruh masyarakat kita mendoakan mereka yang berkorban juga keluarga. Untuk mencegah kecelakaan yang sama kembali terulang, Pemkot Bekasi berencana akan membangun flyover pada tahun ini dan menutup perlintasan Ampera dan perlintasan tidak resmi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dirut PT KAI, Bobi Rashidin tegaskan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dalam urutan gerbong kereta seperti yang diusulkan Menteri PPA Arifah Fauzi. Arifah kemudian meminta maaf setelah usulan pemindahan gerbong perempuan ke tengah dianggap kurang tepat. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Usulan pemindahan gerbong KRL perempuan ke tengah oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menjadi polemik dan menjadi perbincangan di media sosial. Namun, Dirut PT KAI, Bobi Rashidin tegaskan pihaknya tidak membedakan gender dalam pembagian urutan gerbong. Mengenai gerbong perempuan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membedakan dan tingkat keselamatan tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki. Ya. Yang kedua adalah selama ini kami melakukan pemisahan itu karena ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah supaya tidak terjadi yang namanya harassment. Yang kedua adalah memberikan kemudahan akses untuk para perempuan atau para wanita juga. Yang ketiga adalah memberikan security yang lebih. Karena itu kan lebih dekat dengan penjaga yang ada di itu, maka dari ujung ke ujung. Sama, kasih semuanya. Sehari setelah usulkan pemindahan gerbong ke tengah, Menteri PPA kemudian meminta maaf. Arifah sadar pernyataannya kurang tepat. Saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Bekasi Timur. Kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur terjadi pada Senin malam. Akibat kecelakaan itu 16 orang meninggal dunia. Sementara penyebab kecelakaan masih diinvestigasi KNKT. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan finalis Putri Indonesia Jenny Rahmadi Alfitri terancam 5 tahun penjara usai mengaku sebagai dokter kecantikan dan melakukan operasi wajah pada belasan orang. Beberapa korban bahkan cacat permanen. Mantan finalis Putri Indonesia Riau 2024 Jenny Rahmadi Alfitri terancam 5 tahun penjara. Jenny ditangkap di kediaman keluarganya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan ditetapkan sebagai tersangka kasus klin kecantikan ilegal. Penangkapan Jenny usai ia mangkir 2 kali dari panggilan Polda Riau. Jenny diduga menjalankan praktik sebagai dokter kecantikan tanpa memiliki latar belakang tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Sejak tahun 2024 di sebuah ruko yang disewanya di Jalan Tengku Bay, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dengan tarif belasan juta, Jenny mengaku sebagai dokter kecantikan dan melakukan tindakan operasi wajah kepada pasien. Ada sekitar 15 orang yang menjadi korban mengalami luka infeksi di bagian wajah dan kepala. Beberapa korban mengalami cacat permanen. Nah, di situ dia melakukan tindakan medis sampai kerusakan fisik yang sangat fatal terhadap klien kami. Seperti alisnya hancur, mukanya terbelah, sampai kuping, sampai juga mulutnya hancur dan juga bibirnya. Polda Riau melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah peralatan medis kecantikan untuk dijadikan barang bukti. Dilakukan oleh pelaku ini adalah memberikan tindakan medis ya, tindakan kecantikan di klinik yang bersangkutan dengan variasi harga dari 1,5 juta sampai 16 juta rupiah.
yang mana di klinik tersebut dipajang sertifikasi-sertifikasi yang dimiliki oleh tersangka seolah-olah telah memiliki keahlian di bidang kecantikan ini. Bukan hanya kasus klinik kecantikan ilegal, Jenny juga sebelumnya pernah tersangkut isu perselingkuhan. Dalam sebuah video, Jenny bahkan dilabrak istri sah di tempat umum. Namun isu tersebut dibantah Jenny melalui akun Instagramnya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. 27 orang warga asing yang diduga menjadi korban penyekapan dievakuasi jajaran Satreskrim Polresta Denpasar. Diduga para korban tersebut akan dipekerjakan sebagai scammer atau penipuan. Aparat gabungan dari Satreskrim Polresta Denpasar dan Polsek Kuta menggerebek salah satu guest house di Jalan Bypass Ngurah Rai, Gang Karangsari, Kelurahan Gedongan, Badung, menyusul tindak lanjut laporan dari Kedutaan Besar Filipina di Jakarta terkait dugaan adanya penyekapan warga negara Filipina yang akan dipekerjakan sebagai operator scam. Petugas mengamankan 27 warga negara asing, di antaranya warga Filipina dan Kenya yang tidak dilengkapi paspor, serta 3 warga Indonesia. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati beberapa kamar di lokasi tersebut telah dimodifikasi menjadi ruang kerja yang dilengkapi perangkat elektronik seperti laptop serta jaringan internet. Kita mengamankan ya warga negara asing yang diduga dalam hal ini menjadi korbannya. Korban penyekapan yang akan dijadikan sebagai operator scam. Dapat kami jelaskan dari hasil keterangan dari para korban ya. Jadi sementara masih belum bisa berkembang, jadi masih tutup mulut ya. Jadi sampai saat ini kami berkoordinasi dengan pihak kedutaan untuk mendampingi para warga negara asing tersebut. Seluruh WNA yang diamankan masih menjalani pendataan dan pemeriksaan intensif untuk mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi, serta penyidik juga telah melakukan koordinasi dengan Imigrasi Bali untuk mengecek status keberadaan WNA tersebut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kembali bersama kami pemirsa, serangan udara kembali menyasar sebuah permukiman warga di Lebanon Selatan. Sejumlah kota turut terdampak akibat 2 misil milik Israel. Ya, nampak pemirsa asap tebal yang membumbung tinggi akibat ledakan yang berasal dari misil milik tentara Israel. Misil tersebut menghantam kota Humin al-Fuqah di Lebanon. Menurut media setempat, serangan tersebut juga menghantam kota Forun. Serangan yang menyasar permukiman tersebut sedikitnya melukai 1 orang. Suasana duka menyelimuti pemakaman 3 petugas penyelamat di Tyre, Lebanon yang tewas dalam serangan udara Zionis Israel. Perdana Menteri Lebanon mengecam serangan tersebut sebagai kejahatan perang terang-terangan. Warga di kota Tyre, Lebanon menggelar prosesi pemakaman bagi 3 anggota tim pertahanan sipil Lebanon yang gugur dalam serangan udara oleh Israel. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman ketiga petugas penyelamat. Ratusan warga menghadiri prosesi pemakaman sebagai tanda penghormatan terakhir. Diketahui ketiganya menjadi korban dalam rentetan serangan di kota Majd al-Zun saat tengah mengevakuasi korban luka dari serangan sebelumnya. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut para petugas sempat terjebak di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan kedua sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyebut serangan terhadap petugas penyelamat sebagai pelanggaran serius hukum internasional dan mengecamnya sebagai kejahatan perang terang-terangan. Sementara itu, otoritas setempat melaporkan total 9 orang tewas dalam insiden tersebut, termasuk 3 petugas penyelamat. Sejak eskalasi konflik antara Hizbullah dan Israel kembali memanas sejak awal Maret, lebih dari 2.500 orang dilaporkan tewas, termasuk tenaga medis, petugas penyelamat hingga perempuan dan anak-anak.
Serangan drone Hizbullah menghantam pangkalan militer Israel di Shomerah menyebabkan 12 tentara Israel terluka. Hizbullah melancarkan serangkaian serangan presisi menggunakan drone termasuk penggunaan teknologi serat optik pertama yang berhasil menembus wilayah perbatasan dan menghantam pangkalan militer Israel di Shomerah. Dalam rangkaian operasi yang berlangsung Kamis, Hizbullah tidak hanya menyerang tank di darat namun juga berhasil merontokkan aset udara canggih milik Israel. Sebuah drone FPV bermuatan peledak menghantam pangkalan militer Israel dengan telak di Shomerah. Drone tersebut menghantam kendaraan lapis baja hingga terbakar hebat. Hizbullah menargetkan 2 tank Merkava menggunakan 2 drone serang dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Militer Israel mengakui 12 tentara mereka terluka akibat insiden ini. Hizbullah juga menyerang kerumunan tentara Israel di pos militer Balat yang baru didirikan di Lebanon Selatan dengan sejumlah drone serang. Penggunaan drone peledak Hizbullah kini menjadi tantangan operasional terbesar. Militer Israel mengakui mereka kekurangan penangkal yang efektif terhadap ancaman yang terus berevolusi ini. Israel mengalami kerugian besar akibat serangan drone Hizbullah. Kekuatan pasukan Israel makin terdesak oleh Hizbullah. Meski gencatan senjata Israel-Libanon masih diterapkan, bukti lapangan menunjukkan perjanjian tersebut terus dilanggar berulang kali oleh pasukan Israel. Gelombang serangan Israel berfokus pada penghancuran total rumah-rumah di desa-desa di Lebanon. Pasukan Israel melakukan serangan udara terhadap sekelompok warga Palestina yang berkumpul di dekat rumah sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah, Gaza. Akibatnya sejumlah warga terluka. Serangan ini mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka serius. Para korban luka langsung dibawa ke rumah sakit Martir Al-Aqsa untuk mendapatkan perawatan. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 800 warga Palestina dan melukai lebih dari 2.300 warga sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025. Seorang pemukim Israel secara tiba-tiba menyerang biarawati Kristen di Yerusalem. Insiden ini terjadi di wilayah dengan sensitivitas agama dan politik yang tinggi. Sebuah video memperlihatkan penyerangan oleh pemukim Israel terhadap seorang biarawati Kristen. Terlihat aksi agresif pelaku yang tiba-tiba mendorong korban hingga tersungkur. Bahkan pelaku tega menendang korban yang sudah terjatuh. Warga sekitar tanpa langsung mendatangi korban. Insiden ini memicu kekhawatiran atas perlindungan terhadap tokoh keagamaan di kawasan tersebut. Pemirsa, duka menyelimuti prosesi pemakaman remaja Palestina berusia 16 tahun Ibrahim Al-Hayat di Hebron, tepi barat. Ibrahim meninggal dunia usai ditembak di bagian dada oleh tentara Zionis. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman seorang remaja Palestina di Hebron, tepi barat. Ibrahim Al-Hayat yang baru berusia 16 tahun itu dilaporkan meninggal dunia setelah terkena tembakan tentara Israel di bagian dada saat operasi militer berlangsung. Pihak militer Israel menyebut pasukan melepaskan tembakan setelah sejumlah warga Palestina melemparkan batu ke arah mereka. Jenazah Ibrahim kemudian dibawa oleh pelayat menuju tempat peristirahatan terakhir, diiringi suasana duka mendalam dari keluarga, kerabat, teman sekolah, dan warga sekitar.
Bagi keluarga dan kerabatnya, Ibrahim dikenang sebagai remaja yang penuh semangat dan ceria. Ia juga dikenal sebagai remaja yang mencintai olahraga. Kepergian Ibrahim menambah daftar korban jiwa di wilayah tepi barat akibat serangan brutal Israel. Serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam fasilitas farmasi berbagai wilayah Teheran, Iran. Situasi di Iran dan Lebanon dinilai PBB sangat rapuh karena serangan Zionis Israel menyasar fasilitas publik termasuk para medis. Amerika Serikat dan Israel terus menggempur serangan ke fasilitas medis dan farmasi di Teheran, Iran. Hal ini membuat ribuan warga kehilangan akses pengobatan. Iran kecam tindakan Israel yang menyerang fasilitas farmasi. Serangan udara berkepanjangan terhadap target militer dan sipil Iran semakin menekan sistem layanan kesehatan negara yang sudah rapuh. Sebelumnya serangan keji Israel terhadap ambulans dan petugas medis ini terjadi di pertengahan April di Lebanon Selatan. 4 para medis yang tengah melakukan penyelamatan tewas di mana ledakan menghantam dekat ambulans. Serangan udara Israel Rabu siang juga menghantam bagian belakang rumah sakit pemerintah Tebnain di Lebanon Selatan. Sebelumnya pada 17 Maret, ambulans yang hendak melakukan penyelamatan diserang Israel menewaskan sejumlah para medis. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, Israel melakukan 149 serangan terhadap layanan kesehatan di Lebanon sejak 2 Maret, menewaskan 100 orang dan melukai 233 orang. PBB memperingatkan bahwa situasi di Lebanon sangat rapuh, terutama ketidaknyamanan di Lebanon Selatan. 3 para medis tewas dalam 2 serangan udara Israel terhadap sebuah bangunan di daerah Tafri, Rabu siang. Israel tidak hanya melanggar kesepakatan gencatan senjata, namun kebiadaban Israel juga menargetkan para medis, warga sipil, serta layanan kesehatan dan infrastruktur publik yang bisa menjadi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza, Palestina. Angkatan Laut Iran gelar upacara pengibaran bendera di Pulau Hormuz. Upacara dilaksanakan dalam rangka persiapan Gulf Day. Pengibaran bendera Iran berlangsung hikmat diiringi dengan lagu kebangsaan. Momen ini menegaskan posisi strategis Iran di kawasan Teluk Persia, jalur pelayaran vital dunia. Ini juga menjadi upaya Iran untuk menunjukkan kedaulatannya di kawasan tersebut. Pulau Hormuz sendiri berada di titik penting yang menghubungkan Teluk Persia dengan jalur perdagangan internasional. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Hal ini membuat PBB mendesak kedua belah pihak untuk membuka lagi Selat Hormuz demi keberlangsungan ekonomi global. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Penutupan ini membuat sejumlah aspek terhambat. Rantai pasokan global terganggu hingga memicu guncangan ekonomi seketika. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun berharap baik Amerika Serikat dan Iran membuka Selat Hormuz. I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, impeding the delivery of oil, gas, fertilizer and other critical commodities, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets, and strangling the global economy. As with every conflict, the whole of humanity is paying the price, even if a few are reaping huge profits. The pain will be felt for a long time. Sementara itu, Pakistan sebagai negara yang menjadi mediator Amerika Serikat dan Iran menegaskan kelanjutan upayanya untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah dan berkomitmen terhadap stabilitas regional dan perdamaian internasional. Ladies and gentlemen, Pakistan's constructive diplomatic engagement supporting de-escalation, ceasefire efforts and the broader pursuit of stability between the United States and Iran continued. Our sustained interaction with both Washington and Tehran was maintained in the last 2 weeks. Pakistan remained committed to regional stability and international peace, reflecting our preference for principled, dialogue-oriented diplomacy
and addressing complex geopolitical challenges and managing festering disputes. Tanda-tanda Amerika Serikat dan Iran berdamai saat ini belum terlihat, namun proses komunikasi disebut masih terus berlanjut secara intensif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan meminta persetujuan Kongres untuk memperpanjang operasi militer terhadap Iran. Tenggat waktu 60 hari untuk melancarkan operasi militer ke Iran berakhir pada 1 Mei. Jika terlampaui, maka Amerika harus menarik pasukan militernya pulang. Tenggat waktu 60 hari untuk melancarkan operasi militer terhadap Iran akan berakhir Jumat 1 Mei. Batas waktu ini dihitung dari hari pertama Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberitahukan operasi militer kepada Kongres, yakni pada 28 Februari lalu. Berdasarkan Undang-Undang Perang AS tahun 1973, kewenangan Presiden untuk melibatkan negara dalam perang jika tanpa persetujuan Kongres dibatasi hanya 60 hari. Presiden Trump harus mendapat persetujuan Kongres jika ingin melanjutkan operasi militer lebih dari 60 hari. Jika batas waktu tersebut terlampaui, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres menyetujui perpanjangan selama 30 hari. Ya, harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti. Dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Presiden Trump kemungkinan akan meminta persetujuan Kongres untuk perpanjangan operasi militer terhadap Iran. Sidang Kongres sendiri digelar pada Kamis 30 April. Trump dinilai tidak punya pilihan lantaran penarikan pasukan akan berdampak buruk secara politik, sementara melanjutkan operasi beresiko memperburuk situasi. Sebelumnya Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth diteriaki oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Hegseth disebut sebagai penjahat perang karena bertanggung jawab terhadap rangkaian serangan di Iran, terutama di sekolah putri di Minab. Have you no shame? You are a war criminal and you will be tried. You should be disgusted with yourself. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menghadiri sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR AS. Hegseth diteriaki sebagai kriminal perang oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Para aktivis mempertanyakan keputusan Menteri Perang meluncurkan serangan ke sekolah putri di Minab, Iran, hingga keputusannya untuk melanjutkan perang. Mereka juga menyebut bahwa Hegseth pantas untuk ditangkap. How many American service members have to die for Israel? Diketahui Komite Angkatan Bersenjata DPR AS menggelar sidang dengar pendapat dengan Menteri Perang Pete Hegseth terkait dengan perang Iran di Gedung Capitol Washington DC, Amerika Serikat pada hari Rabu. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengolok-olok tindakan blokade Amerika di Selat Hormuz. Ghalibaf menyebut tekanan dari Amerika tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam.
Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan memalukan. Khamenei juga mengatakan babak baru di Selat Hormuz akan segera dimulai. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Gencatan senjata yang diperpanjang sepihak oleh Amerika pun masih berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dilansir dari media Yordania, Roya News English, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan yang memalukan dalam perangnya melawan Iran. Dalam pidatonya pada Kamis, Khamenei juga mengatakan babak baru di Teluk Persia dan Selat Hormuz akan segera dimulai. Ia juga menjamin masa depan keamanan Teluk bahwa rakyat Iran tidak akan menghadapi agresi militer lagi. Diketahui Iran menutup Selat Hormuz setelah perang dimulai pada 28 Februari lalu. Sementara Amerika Serikat masih memblokade selat tersebut hingga saat ini. Ribuan warga Iran turun ke jalan di Teheran, Iran menunjukkan dukungan pada pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Ribuan pendukung membawa bendera nasional dan potret pemimpin revolusioner. Mereka mengucapkan sumpah setia serta meneriakkan slogan yang menyatakan kesetiaan kepada Mojtaba Khamenei. Acara ini berlangsung dari lapangan Imam Hussein hingga lapangan Azadi, bertepatan dengan kegiatan serupa yang berlangsung di kota-kota di seluruh Iran. Militer Israel mencegat dan menahan kapal bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla di perairan internasional. Kapal-kapal ini dihentikan paksa dengan todongan senjata serta komunikasi yang diputus. Kapal-kapal bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF dihentikan paksa oleh militer Israel. Pencegatan terjadi di perairan internasional sekitar 600 mil dari pesisir Palestina. Sekitar 50 kapal, 3 diantaranya kapal dari Indonesia, dihentikan saat ingin membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Greek Coast Guard, Greek Coast Guard, Greek Coast Guard. Here. We are followed by drones for several hours now and possibly surrounded by unknown military vessels. Can you copy us? Over. Ini adalah bagian dari serangkaian misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla untuk menebus blokade Israel. Sebelumnya insiden serupa juga pernah terjadi pada Oktober 2025 di mana sejumlah aktivis ditahan Israel. Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Iran bakal tampil di Piala Dunia 2026. FIFA juga menjamin Iran akan bermain di Amerika Serikat sesuai jadwal yang telah dirilis. Keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 jadi salah satu hal yang terus diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu tak lepas dari masalah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang kemudian dibalas oleh Iran. Dalam FIFA Kongres di Vancouver, Infantino kembali menegaskan Iran tetap tampil di Piala Dunia 2026. Dalam drawing yang telah dilakukan, Iran ditempatkan di grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Grup 1 akan dimainkan di Seattle, Inglewood, dan Vancouver. Pernyataan resmi FIFA berisi Iran akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026 dan mereka akan bermain di Amerika Serikat. Straight away, for those who maybe want to say something else or want to write something else, that of course Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. And of course Iran will play in the United States of America.
And the reason for that is very simple, dear friends, is because we have to unite. We have to bring people together. It is my responsibility, it is our responsibility. Football unites the world, FIFA unites the world, you unite the world, we unite the world. Ya, sementara itu pemirsa, masih terkait keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tak mempermasalahkan bila tim Iran nanti bertanding di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Bahkan dengan nada bercanda, Trump menambahkan bila Iran menang itu hal yang ia khawatirkan. Said it, I'm okay. Are you? Did Johnny say it? He did. What if they Johnny win? Infantino, that's a piece of work. What if they win? Well, if they win, we'll have to worry about that. That's not. I'm going to have to worry about that one. Look, you know what? Let him play well. Johnny's fantastic. You know, he's a friend of mine, and he talked about it. I said, you do whatever you want. You can have him. You don't have to have him. Probably have a good team. I don't know. Do they have a good team? Do you have any idea? I have no idea. It would be hard to believe, actually. But I think let him play. Right? Ya, sementara itu pemirsa, meski menjadi peserta lolos Piala Dunia, namun pejabat Iran ditolak masuk ke Kanada dan akhirnya batal menghadiri Kongres FIFA. Ya, Iran sedianya hadir ke Toronto menghadiri Kongres FIFA di Vancouver, Kanada. Namun mereka dilarang masuk ke negara tersebut saat tiba di bandara. Laporan kantor berita Tasnim menyebut delegasi Iran termasuk Presiden Federasi Mehdi Taj dicegah masuk petugas imigrasi. Laporan itu merujuk pada IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran di mana Mehdi Taj merupakan mantan anggota Korps Pengawal IRGC. Juru bicara Menteri Imigrasi Toh Aith menyebut IRGC akan selalu ditolak datang ke Kanada dengan alasan menjaga keselamatan warga. Alasan ini juga dipakai FIFA di mana Iran diperkenalkan ikut Piala Dunia asal tidak menyertakan anggota yang terkait IRGC. Ya, Kongres FIFA di Kanada panas. Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajob menolak berjabat tangan dengan pejabat sepak bola Israel Basim Sheikh Suliman. Ya, inilah momen ketegangan yang terjadi di Kongres FIFA Kanada. Ketegangan melibatkan Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajob dengan pejabat sepak bola Israel Basim Sheikh Suliman. Federasi Sepak Bola Palestina menolak berfoto dengan Federasi Israel. Momen penolakan foto ini terjadi setelah keduanya berpidato di hadapan para delegasi. Presiden FIFA Gianni Infantino kemudian mengundang keduanya berdiri di panggung, namun Rajob menolak ajakan tersebut dan terus menolaknya dalam berbagai upaya. Rajob tolak berjabat dengan pejabat sepak bola Israel. Bahkan Rajob berteriak, "Kami menderita, kami menderita," sambil menolak dengan halus ajakan Presiden FIFA Infantino. Free Palestine. Ya, viral di media sosial aksi jabat tangan Presiden Donald Trump dan Raja Charles III. Kedua pemimpin negara tersebut terkesan saling mendominasi saat berjabat tangan. Saat dirinya tiba, kepala kerajaan Inggris tersebut disambut oleh Donald Trump dengan jabatan tangan khasnya. Gaya jabat tangan Donald Trump yang cukup agresif memang terkenal dengan sebutan power move. Dengan menarik tangan lawannya ke arahnya, jabat tangan ini merupakan bentuk dominasi. Namun kali ini, sepertinya Trump menemui lawan yang sepadan. Raja Charles terlihat menahan posisinya sehingga tidak tertarik ke arah Trump. Bahkan menarik kembali ke tangannya. Momen ini pun viral dan menarik perhatian publik. Banyak yang melihatnya seakan seperti duel kecil soal mendominasi. Di tengah gegap gempita perayaan Hari Buruh, masyarakat masih dipusingkan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Salah satunya harga minyak goreng yang makin mencekik. Bahkan minyak kita yang disubsidi pemerintah sudah 2 bulan menghilang di pasaran.
Sudah 2 bulan minyak goreng membuat pusing para ibu. Di pasar atas baru Cimahi, Jawa Barat, minyak kita subsidi yang diandalkan warga menengah bawah menghilang dari pasaran. Beralih ke minyak goreng kemasan premium atau minyak goreng curah pun bukan pilihan mudah, lantaran harganya sudah meroket. Minyak goreng kemasan premium yang biasanya Rp39.000 per 2 liter, kini dijual Rp43 hingga Rp45.000. Sedangkan harga minyak goreng curah malah jauh lebih mahal, dijual Rp25.000 per liter. Ya, harapan pemerintah ya, kalau saya, menurut saya diturunin lah kalau bisa gitu. Minyak kita langka juga terjadi di Pasar Sederhana Kota Bandung, Jawa Barat. Kalaupun ada, harganya meroket jadi Rp22.000 per liter, jauh di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter. Pedagang memilih menjual minyak kemasan non-subsidi meski harganya mulai meroket. Kini masyarakat menunggu apa solusi pemerintah untuk meredam harga minyak goreng yang sudah 2 bulan membuat pusing masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan hilirisasi industri sebagai langkah strategis untuk menguasai dan mengelola sumber daya nasional demi kemakmuran rakyat Indonesia. Menurut Presiden, proyek hilirisasi yang dijalankan mulai dari sektor energi, mineral hingga pertanian sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi nasional. Prabowo menegaskan hilirisasi sebagai bentuk keberanian bangsa untuk mengelola kekayaan sendiri, sekaligus menghindari ketergantungan pada pihak luas. Dengan semakin banyaknya proyek hilirisasi yang digulirkan, pemerintah optimis mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Kan kita olah semua nikel, boksit, bahkan batu bara, bahkan komoditas pertanian kita mau olah supaya nilai tambah ada di Indonesia, supaya kita bisa tambah makmur, kita bisa, dan kemakmuran itu harus ke rakyat. Yang kaya tidak boleh 0,1% di atas. Kita terbuka. Indonesia harus untuk semua. Yang kuat monggo. Kita tidak anti orang kaya, tapi orang kaya harus nasionalis. Bangsa Indonesia bukan ladang dan sawah untuk diambil kekayaannya dibawa ke luar negeri. Saya ulangi, bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain. Bangsa Indonesia ingin kekayaan Indonesia di tangan, dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kembali bersama kami, pemirsa, sebuah mobil rombongan pengantar haji yang bermuatan 9 orang di Grobogan tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. 4 penumpang tewas di lokasi kejadian, 2 diantaranya luka berat dan 3 penumpang lainnya mengalami luka ringan. Inilah video amatir warga. Sebuah mobil rombongan pengantar haji yang bermuatan 9 penumpang terjun ke sawah sedalam 6 meter di Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat ini hari. Mobil mengalami kerusakan parah setelah tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan terpental sejauh 10 meter. Akibat kecelakaan ini 4 orang dan 2 diantaranya balita tewas di lokasi kejadian. Warga yang mengetahui kejadian langsung berusaha menyelamatkan korban yang terjepit di dalam mobil. Proses evakuasi sempat mengalami kendala karena minimnya penerangan. Korban ini tadi adalah pengiring rombongan haji dari Desa Sidoarjo. Dan kebetulan mobil ini nomor 3, urutan nomor 3. Dan tanpa sepengetahuan sopir, ada kereta dari arah barat lalu menghantam mobil tersebut. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, untuk sementara penyebab kecelakaan karena adanya kabut tebal yang menutup perlintasan kereta api dan minimnya jarak pandang pengendara yang melintas. Hasil olah TKP sementara, jadi untuk
Kejadian laka diakibatkan jarak pandang terbatas akibat kabut sehingga KBM Avanza yang saat itu ingin mau melintas di perlintasan berpalang pintu swadaya, sehingga bersamaan dari arah barat ke timur ada KA Argo Bromo Anggrek yang saat itu tidak terlihat. Para korban keluarga dari jamaah haji. Betul sekali. Keempat korban tewas masih berada di kamar jenazah dan 5 korban luka mendapatkan perawatan intensif di UGD RSUD Dr. Suyati, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Perlintasan tanpa palang pintu ini merupakan jalur ramai yang menjadi akses utama warga untuk beraktivitas. Tidak adanya palang pintu dan petugas jaga dari PT KAI membuat jalur menjadi rawan kecelakaan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi haji pemirsa. Rombongan jemaah calon haji embarkasi Surabaya asal Probolinggo, Jawa Timur mengalami kecelakaan. Ya, kecelakaan terjadi di kawasan Jabal Magnet, Madinah. 5 jemaah terluka sementara sopir bus luka berat. PLH Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Probolinggo, Ervin Syarif Arifin membenarkan kejadian ini. Menurutnya kecelakaan terjadi saat rombongan ziarah, jumlah penumpang bus sekitar 45 orang. Kepala Biro Humas Kementerian Haji mengkonfirmasi adanya kecelakaan bus jemaah calon haji di Madinah. 7 orang dilaporkan terluka pada insiden ini. Terkait insiden yang dialami oleh rombongan jemaah SUB 2 yang dibawa oleh KBIHU Nurul Haramain Probolinggo dan jemaah JKS 1 yang dibawa oleh KBIHU Al-Azhar. Kronologi yang kami terima, pada 28 April 2026 pukul 10.30 waktu Arab Saudi, bus SUB 2 yang sedang melaju menabrak lambung bus JKS 1. Dilaporkan korban yang mengalami luka sebanyak 7 jemaah dari JKS 1, 2 orang jemaah dari SUB 2 dan 1 pengurus KBIHU Nurul Haramain. Hingga saat ini masih ada 1 jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Al Hayat Madinah atas nama Sri Sugi Hartini, 60 tahun, asal Kloter SUB 2. Ya, mari kita pantau situasi terkini di Tanah Suci. Sudah ada rekan Eti Juitasari di Madinah. Baik, selamat sore waktu Jakarta, Eti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi. Eti, gimana kondisi jamaah di Madinah saat ini? Dan saya dengar kan beberapa juga sudah ke Mekah ya, beberapa kloter. Ya, Juno dan pemirsa, betul sekali. Pendorongan pertama kemarin pada gelombang pertama ini, alhamdulillah mereka sudah sampai di kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu sebanyak 4.871 jamaah dari 12 kloter sudah sampai di kota Mekah. Dan saat sampai kota Mekah, mereka langsung menuju ke hotel-hotel yang sudah disediakan oleh para petugas haji untuk dapat langsung beristirahat, karena akan diberi waktu sekitar 5 hingga 6 jam untuk selanjutnya akan melaksanakan kegiatan umroh wajib. Dan untuk hari ini sendiri juga akan dilakukan pendorongan jamaah haji Indonesia sebanyak 15 kloter nanti akan didorong dari Madinah ke kota Mekah Al-Mukarramah. Seperti pada pendorongan yang pertama, jemaah haji ini juga wajib untuk berhenti di Masjidil Ali, yaitu untuk mengambil mikot atau melakukan niat untuk berihram. Dan untuk jemaah haji muda dan tidak beresiko ini dapat turun langsung dari bus dan langsung mengambil mikot dan melaksanakan sholat ihram sebanyak 2 rakaat. Namun untuk jemaah haji lansia dan disabilitas ini dihimbau atau disarankan untuk tidak usah turun dari bus dan bisa melafalkan niatnya dari dalam bus dengan dibimbing oleh petugas haji dari Tusi Bimbingan Ibadah. Dan seperti kita tahu, kalau misalnya kita sudah mengucapkan niat ihram atau mengambil niat mikot, itu akan berlaku sejumlah larangan-larangan berihram nih, seperti untuk jamaah haji pria itu tidak boleh memakai penutup kepala seperti topi, sorban ataupun peci, dan juga tidak boleh memakai alas kaki yang menutup mata kaki.
Dan untuk bagi jemaah haji wanita itu dilarang untuk menutup wajahnya dengan menggunakan cadar maupun menggunakan masker. Dan juga untuk jemaah haji wanita dilarang untuk menutup telapak tangannya. Dan diimbau bagi para jemaah haji untuk bisa sama-sama saling mengingatkan para jamaah haji untuk tidak melanggar aturan-aturan dalam berihram ini, karena nantinya akan terkena dam atau denda gitu, dan bisa menjalankan umroh dengan lancar dan sesuai syariat. Kembali ke rekan Juno di studio. Baik, Eti, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat. Doa kita yang terbaik untuk seluruh jamaah dan juga petugas haji. Terima kasih. Wassalam. Ya, kita masih terkait haji, pemirsa. Tawarkan layanan haji ilegal, 3 WNI ditangkap di Arab Saudi. Sejumlah uang, perangkat komputer, dan kartu haji palsu diamankan dari apartemen pelaku. Patroli keamanan menggerebek apartemen yang dihuni ketiga WNI di Mekah, Arab Saudi. Ketiga WNI pelaku penipuan ini diduga memasang iklan menyesatkan di media sosial, menawarkan layanan haji ilegal. Arab Saudi terus gencarkan patroli di dunia maya untuk memberantas haji ilegal. Sebulan jelang puncak haji, berhasil menangkap sejumlah warga Saudi dan WNA. Pelaku terancam denda setara 463 juta rupiah, dihukum penjara, dideportasi, hingga dilarang masuk Saudi 10 tahun.